Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you this today? Okay, now we will study about news item. Mungkin kalian suka baca berita, baik itu dari media online, media cetak seperti koran atau majalah mungkin. Nah, itu adalah contoh-contoh dari news item. Tapi news item bisa juga kita dapatkan dari TV seperti yang dibacakan secara langsung oleh news anchor atau pembawa berita. Jadi news itu bisa tertulis dan bisa juga dibicarakan langsung secara lisan seperti berita tadi. Jadi kinds of news item itu ada banyak. Maksudnya itu jenis-jenis news item itu ada banyak seperti berita kriminal, ekonomi, bisnis, entertainment, dan lain-lainnya. Kalian mungkin sering kan nonton berita gosip terkini, berita gosip-gosip tentang selebritis, misalnya itu juga termasuk dalam news item. Itu jenis news item in entertainment news. So, what it is news item? News item is a text that tells about event of the day. The event are considered newsworthy or important. Itu artinya news item adalah berita adalah teks yang menceritakan tentang peristiwa pada hari itu. Peristiwa tersebut dianggap layak diberitakan atau penting. Nah, medianya apa aja sih? Medianya bisa seperti TV, media online, radio, koran, dan lain-lainnya. Social function of news item is to tell the information of important event or newsworthy event of the day. Itu artinya fungsi dari news item itu adalah untuk menyampaikan informasi tentang peristiwa penting atau peristiwa yang layak diberitakan pada hari itu. Sekarang kita membahas structure of the text. Yang pertama itu ada main event or newsworthy event, yang artinya itu ringkasan dari satu kejadian atau berita yang telah kalian baca di media cetak seperti koran atau media online. Nah, kalau kalian nanti baca berita seperti di kompas.com, di judul besarnya itu disebut main event. Karena itu ringkasan dari suatu berita tersebut. Yang kedua itu ada background event. Nah, di sini akan menjawab pertanyaan kalian seperti 5W tambah 1H. Di mana kejadiannya, kapan, bagaimana, siapa, mengapa. Jadi kalau kamu baca berita, kamu pasti menemukan 5W tambah 1H di dalamnya. Nah, kalau kamu mau mencari berita itu tentang apa, kamu bisa baca di paragraf pertama, paragraf kedua, dan seterusnya. Jadi di news item itu ada resource of information atau sources. Sourcesnya itu macam-macam ya, bisa orang yang ada di dalam berita tersebut, seperti misalnya dia kecelakaan atau dia sebagai korban, jadi dia diwawancarai sebagai narasumber, itu bisa disebut sources atau sumber ya. Sources ini biasanya memberitahukan kejadian yang sedang terjadi pada saat tersebut. Selain itu, selain saksi mata atau pelaku yang ada di sana, bisa juga sources itu kita ambil dari media cetak, media online. Jadi sources itu adalah sumber yang mendukung suatu berita. Selanjutnya itu ada language feature of news item. Jadi di dalam teks news item itu menggunakan simple present tense. Untuk lebih lanjutnya nanti kita bahas di video kedua ya, sekalian Miss berikan contohnya. Jadi
inilah isi. Mungkin cukup sekian pembahasan kita hari ini. Bagi Ananda sekalian yang ingin bertanya atau tidak paham bisa ditanyakan langsung ke Miss atau tulis di kolom komentar ya.